Kenapa pemerintah takut sama bendera Straw Hat Pirates? Oke, sebelumnya gue kenalin dulu segmen yang baru dibuat videonya, yaitu Next Log ini. Ini adalah segmen video pembahasan topik-topik atau berita-berita yang singkat. Ya, kemarin kita lihat banyak berita soal fenomena pengibaran bendera bajak lautnya Luffy yang memicu banyak pro kontra dan reaksi dari para pejabat. Dan sebenarnya pengibaran bendera Mugiwara ini udah dilakukan banyak orang dari dulu. Tapi entah kenapa tahun ini hal ini jadi rame dan banyak orang yang mungkin ikutan. Entah karena banyak orang yang cuma FOMO atau mereka ini emang beneran udah paham sama makna dari benderanya. Tapi yang aneh sekaligus kocak, hal ini justru malah jadi perhatian atau concern beberapa pejabat pemerintah. Bahkan mereka bilang bendera ini bisa memecah belah bangsa. Kemudian dituduh ini adalah makar. Ya, kita juga mendeteksi dan juga dapat masukan dari lembaga-lembaga pengamanan dan intelijen. Memang ada upaya-upaya yang namanya untuk memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa. Himbauan saya kepada seluruh anak bangsa, mari kita bersatu. Justru kita harus bersama lawan hal-hal seperti itu. Bang, berarti ini maksudnya ada gerakan sistematis untuk memecah gitu ya, Bang? Ya, itu ada gerakan sistematis untuk memecah belah kesatuan bangsa. Pemerintah malah menganggap ini sebuah ancaman dan mau menindaklanjuti orang-orang yang memasang benderanya. Bukannya memahami arti atau alasan dari fenomena yang dilakukan oleh masyarakat ini, kemudian introspeksi. Ya, beberapa dari mereka malah takut terhadap fenomena pengibaran bendera Straw Hat ini. Walaupun sebagian ada yang memandang ini sebagai kebebasan berekspresi masyarakat aja dan gak akan berdampak apa-apa. Tapi parahnya dan kocaknya justru mereka mau menindak tegas orang-orang yang mengibarkan bendera Straw Hat Pirates ini. Seolah-olah ini jadi dianggap pemberontakan atau sebuah tindakan kriminal. Bahkan mereka bilang ada indikasi gerakan sistematis di sini. Padahal kalau kita lihat di Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009, gak ada aturan yang melarang pengibaran bendera non-negara seperti bendera One Piece. Cuma ada aturan pemasangan dan tata letak yang menyatakan bendera negara tidak boleh lebih rendah atau lebih kecil dari bendera yang disandingkan. Jadi di sini pemerintah malah takut dan ngurusin soal bendera ketimbang masalah substansial lainnya yang jauh lebih penting. Padahal jelas-jelas One Piece ini fiksi, tapi mereka ngeliat ancamannya nyata. Justru masyarakat memasang bendera Straw Hat Pirates ini sebagai simbol bentuk kekecewaan mereka terhadap pemerintah dan juga semangat mereka demi mendapatkan keadilan dan kebebasan. Dan dari kontroversi ini, beritanya juga udah sampai ke media-media luar, bahkan hingga fanpage One Piece di luar. Buat kalian yang masih bingung apa makna atau arti dari bendera One Piece ini, gua di sini jelasin aja secara singkat dari perspektif gua sebagai nakama yang juga udah ngikutin perjalanan Luffy sampai saat ini. Gue ngeliat beberapa media banyak yang kurang tepat ngebahas makna dari bendera Straw Hat Pirates ini. Mereka rata-rata malah ngebahas cerita basic atau sinopsis umumnya aja dari cerita One Piece dan karakter Luffy-nya. Ya memang, Luffy ini punya kekuatan semacam karet, cita-citanya jadi raja bajak laut, tujuannya mencari One Piece. Tapi dari cerita perjalanannya, bukan itu intinya. Ada banyak konflik, nilai moral, dan konspirasi yang terjadi yang udah dilalui Luffy dan krunya. Dan dari berbagai musuh, inti dari inti musuh sebenarnya di One Piece ini sebenarnya adalah pemerintah atau government. Makanya Luffy sangat menentang pemerintah karena sering bertindak seenaknya dan seringkali merugikan masyarakat hanya demi kepentingan politik mereka sendiri. Nah, kembali ke bendera. Di dunia One Piece, setiap kelompok bajak laut punya bendera dan simbolnya masing-masing. Simbolnya di sini dinamakan Jolly Roger. Jolly Roger ini umumnya emang dibuat atau diambil dari ciri dan karakteristik kaptennya. Nah, Luffy simpelnya juga ngambil referensi topi jerami untuk desain Jolly Roger-nya karena itu sangat merepresentasikan dirinya yang juga sering dipanggil Mugiwara. Terus, apa yang membuat bendera ini jadi spesial dan punya makna? Ya, lagi-lagi, kalau kalian belum ngikutin ceritanya, gak bakal bisa paham kenapa benderanya ini bisa punya makna kebebasan, simbol persahabatan atau kesetiaan, dan juga perlawanan. Karena aksi dari kelompok bajak laut Luffy ini yang membuat benderanya bisa memiliki makna-makna itu. Mereka yang membebaskan banyak orang, sandera, dan masyarakat dari kekangan penjahat. Mereka yang menjadikan ini simbol persahabatan untuk rekan yang pernah ditemuinya. Dan juga simbol perlawanan untuk menantang musuh-musuh selanjutnya. Ya kurang lebih gitulah. Kalian bakal benar-benar paham kalau udah baca ceritanya. Tapi sekarang, karena ada pejabat-pejabat yang melarang pengibaran bendera ini, jadi orang-orang cukup takut dan buat alternatif desain kayak gini dari logo HUT RI yang ke-80. Tapi kalau buat kalian yang memang gak bisa ngibarin bendera Luffy di tempat kalian,
tapi pengen juga tetap menyuarakan pendapat kalian terhadap kondisi pemerintahan di negeri ini lewat One Piece. Kalian bisa pakai baju SHP Project as the Government dari Starlight Project ini, yang pesannya cuma bisa denger di Nakama. Ya ini pesannya buat pemerintah di dunia One Piece ya, bukan yang sono. Kalian bisa order, linknya gue kasih di deskripsi. Ya mungkin ini bisa kalian pakai buat Agustusan nanti.